Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Mustafa. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan tentunya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Yang pertama-tama, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada malam hari ini, di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang mulia kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, sebentar lagi salat tarawih berjamaah dan salat witir berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit saya akan berbicara tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap masjid dan apa saja keutamaannya. Salah satu ciri khas daripada bulan Ramadan adalah kita melihat betapa mulai dari yang dewasa sampai dengan yang kanak-kanak, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu berbarengan pergi ke masjid melaksanakan salat Isya berjamaah seperti yang sekarang sedang kita lakukan. InsyaAllah dilangsungkan nanti salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, masjid kembali ramai, masjid kembali hidup dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada tadarus Al-Quran, ada kajian-kajian, ada buka bersama, ada segala macam. Masjid kembali ramai, masjid kembali hidup, masjid kembali aktif. Tapi sayang seribu sayang, saat Ramadan pergi meninggalkan kita, masjid kembali sepi, masjid kembali sunyi. Bahkan kesepian itu, kesunyian itu mulai kita rasakan di akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi insyaallah kalau masjid di sini mau Ramadan atau tidak Ramadan tetap ramai. Betul Bu? Betul tidak Pak? Kalau dalam bulan Ramadan salat Isya bisa sampai dengan 50 orang, di luar bulan Ramadan tetap 50 orang. Betul Pak? Bapak-bapak senyum Bu. Nampaknya ada yang tak beres nih. Padahal bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, masjid tetaplah masjid, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dan ada banyak sekali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah siapkan andai kata kita memakmurkan masjid. Pada kesempatan ini saya bahas 4 saja Pak. Saya bahas 4 saja Bu. Yang pertama, keutamaan pergi ke masjid. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha
a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Yang artinya barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi. Maka hadirin, setiap hari walaupun mungkin malas, ngantuk, lemas segala macam, sempatkanlah diri kita untuk berjalan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid. Yang kedua, keutamaan membersihkan masjid. Apa kata baginda Nabi? Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadadu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Aku, kata baginda Nabi, diperlihatkan pahala-pahala atas umatku sampai-sampai satu kotoran yang dikeluarkan dari dalam masjid. Jadi Pak, Bu, jangankan kita mengepel masjid, jangankan kita menyapu seluruh masjid, sekadar misalnya ada tai cicak, kita ambil tai cicaknya pakai kertas, kita buang ke tong sampah. Ada misalnya sampah plastik, kita ambil, kita masukkan ke dalam tong sampah. Itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekadar mengeluarkan satu kotoran. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu menyempatkan dirinya menyapu masjid, membersihkan masjid segala macam, insya Allah mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan membangun sarana fisik masjid. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Jadi Pak, Bu, kalau misalnya ada sayembara keramik masjid, ada sayembara pembangunan masjid segala macam, mari kita keluarkan sedikit harta kita. Kalau yang bisa kita sisihkan itu 10 juta, kita keluarkan 10 juta. Kalau tak ada mungkin 1 juta. Tak ada juga 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, 2 ribu, 1000 rupiah. Tak masalah walaupun cuma 1000 rupiah. Kenapa? Karena insya Allah kecil ataupun besar akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas semampu kita, sekuat kita, sebisa kita. Bahkan mungkin kalau kita tak bisa menyumbang secara materi, kita sumbang tenaga kita, kita sumbang pikiran kita. Yang jelas kita berkontribusi untuk pembangunan masjid. Lalu yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, keutamaan daripada menautkan hati ke masjid. Baginda Nabi bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita berusaha dan berupaya di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas harian kita, kita sempatkan diri, luangkan waktu untuk pergi ke masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itulah kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah atas kesalahan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.